Kelompok kami membuat aplikasi kalkulator untuk menghitung permutasi dan kombinasi dengan menggunakan implementasi teori kombinatorika dengan menggunakan Python. Deskripsi: aplikasi desktop ini berbasis GUI yang dibuat dengan menggunakan Python dan dirancang untuk melakukan perhitungan kombinasi dan permutasi secara cepat. Peran matematika diskrit yaitu aplikasi ini adalah implementasi dari kombinatorika, yaitu kombinasi dan permutasi, seperti di judul awal tadi. Baik, selanjutnya yaitu ada kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan pemilihan. Artinya susunan objek tidak penting. Dengan rumus C atau kombinasi sama dengan n faktorial dibagi n min k faktorial dikali k faktorial. Selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur objek-objek dalam suatu himpunan dengan memperhatikan urutan susunannya. Dengan rumus P atau permutasi sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial. Berikut alur kerja dari aplikasi kami yaitu user memasukkan nilai n dan p. Lalu sistem mengecek validnya inputan. Bilangan bulat n lebih besar daripada p. Jika tidak valid, nanti user akan memasukkan nilai n dan p kembali. Jika valid, nanti melakukan perhitungan dengan fungsi matematika, lalu menampilkan output dan selesai. Untuk bagian selanjutnya adalah bagian penjelasan kode. Untuk pertama-tama, bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah bahasa Python, karena bahasa ini memiliki sintaks yang mudah dipahami, dan Python memiliki banyak sekali fungsi ataupun library yang sangat membantu dalam membuat aplikasi-aplikasi sederhana seperti aplikasi kalkulator dan permutasi kombinasi ini. Oleh karena itu kami menggunakan Python. Untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan terkait letak di mana adanya matematika diskrit, yaitu pada line 14 dan 15, di mana lewat variabel permutasi dan kombinasi. Yaitu pada variabel permutasi ini, variabel ini menampung nilai permutasi dari nilai n, r yang dihitung lewat fungsi yang sudah ada di library math ini. Untuk yang kedua adalah kombinasi. Sama seperti sebelumnya itu menggunakan library math, tapi bedanya ini memanggil fungsi kombinasi yang menghitung nilai n, r. Selain itu, pada codingan ini kami juga memasukkan error handling di dalamnya. Jikalaupun user memasukkan nilai yang tidak sesuai, seperti nilai n kurang dari 0, nilai r kurang dari 0, atau juga nilai r itu lebih dari n, di mana ketiga kondisi ini tidak bisa didapatkan nilai permutasi kombinasinya, maka akan menghasilkan ataupun menyatakan error pada aplikasinya dan meminta user untuk memasukkan nilai yang benar. Untuk selanjutnya adalah terkait penyelesaian kode lainnya, yaitu terkait baris 22 hingga 25 ini digunakan untuk menampilkan aplikasinya. Seperti di sini ada titelnya, artinya ini nama aplikasinya itu yang ada di sini. Itu kalkulator permutasi dan kombinasi. Untuk line 28 hingga 29 ini digunakan untuk menampilkan judulnya, yaitu kalkulator permutasi dan kombinasi yang berwarna biru ini. Dengan font Arial dengan ukuran font 14 dan diboldkan dan digunakan itu warna biru. Untuk selanjutnya adalah terkait pengambilan ataupun memasukkan nilai n-nya. Itu terdapat pada line 31 hingga line 35. Di mana pada line ini akan diatur seperti ada kata-kata untuk memasukkan nilai n. Itu pengaturan fontnya apa, ukurannya berapa, dan warnanya apa untuk warna kotak. Untuk yang R itu sama seperti sebelumnya, cuma variabel yang digunakan itu berbeda. Kalau yang sebelumnya N, untuk R itu gunakan frame R. Untuk yang selanjutnya adalah terkait tombol, di mana tombol biru ini dihasilkan lewat kode yang ada di sini. Yaitu kodenya itu terkait tombol yang menggunakan Arial, fontnya 12 dan diboldkan dan berwarna biru. Untuk itu jika dipencet maka ditekan maka dia akan langsung menghitung
perhitungan yang sudah ada di atas ini, yaitu perhitungan permutasi dan kombinasi. Dan jika sudah, maka akan ditampilkan lewat line 46 dan 47, di mana pada line ini akan ditampilkan nilai yang diinginkan. Seperti misalnya saya coba nilai 5 ataupun 8, dan jika dihitung, oh tidak bisa karena dia negatif, tidak bisa negatif, dan tidak ada yang terhormat, R-nya tidak sesuai. Kita coba 3, dan hasil ini dihasilkan dari dua kode ini. Dan untuk yang terakhir, yaitu root main loop, digunakan untuk membuat aplikasi ini tetap berjalan terus, supaya dia tidak sekali output input selesai, supaya dia tetap berjalan terus hingga ditekan tombol X. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan kalkulator permutasi dan kombinasi yang telah kelompok kami buat. Yang langkah pertama yaitu, kita menjalankan aplikasi yang telah dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Setelah aplikasi berjalan, pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai yang dibutuhkan, seperti nilai N yaitu total data dan nilai R yaitu data yang akan dipilih. Di sini kelompok kami memprogram aplikasi hanya untuk menerima bilangan bulat atau integer. Selain itu, maka aplikasi akan memunculkan peringatan untuk memasukkan angka bilangan bulat. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan angka desimal. Apabila kita hitung, maka sistem akan error dan muncul peringatan untuk memasukkan angka bulat untuk nilai N dan R-nya. Setelah di sini saya akan mencoba untuk memasukkan angka bulatnya. Di sini total datanya itu 5 dan data yang akan dipilih yaitu 2. Apabila kita hitung, maka dapatlah hasilnya. Untuk nilai permutasi yaitu nilainya ada 20 cara, dan kombinasi yaitu ada 10. Dengan aplikasi ini, proses menghitung permutasi dan kombinasi menjadi lebih cepat, praktis, dan lebih mudah dipahami. Dan aplikasi ini dapat diharapkan untuk membantu terutama mahasiswa dalam memahami konsep matematika dan sekaligus penerapannya melalui pemrograman Python. Sekian mendemo aplikasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.